Ajak kelopain, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abali pole di channel KB Hamster. Kembali lagi ya di channel KB Hamster. Kali ini channel KB Hamster kembali lagi dengan pembahasan mengenai hamster tentunya. Jadi kita langsung aja membahas mengenai bagaimana cara melatih hamster yang suka menggigit. Jadi melatih hamster yang suka menggigit. Jadi seperti apa cara-caranya, seperti apa step by stepnya. Dan terima kasih kepada kalian yang tetap stay di channel KB Hamster. Dan semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi rezeki yang berlimpah. Jadi bagaimana penjelasannya? Let's go Kabas. Oke Kabas, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara melatih hamster yang suka menggigit. Wow, melatih hamster yang suka menggigit. Oke, hamster bisa menjadi hewan peliharaan yang menyenangkan. Tetapi hamster memiliki kebiasaan menggigit setiap kali ia merasakan ketakutan atau terkejut. Wow, jadi kalau ketakutan atau terkejut, hamster bisa aja langsung menggigit Kabas. Oke. Jika hamster Anda memiliki kebiasaan menggigit, cobalah melatihnya agar ia menghentikan kebiasaan tersebut. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika Anda memegang hamster untuk menghindari gigitannya. Jadi, ketika hamster itu suka menggigit, jadi kalian harus mempertimbangkan ada alat atau bahan. Lebih tepatnya alat ya, bukan bahan ya. Jadi ada alat yang bisa digunakan untuk bagaimana cara menghadapi hamster yang menggigit. Oke, yang pertama adalah kita menggunakan sarung tangan ya Kabas. Di sini menggunakan sarung tangan agar ya biar nggak digigit tentunya. Namun di sini kita akan langsung aja gimana sih cara melatih hamster yang suka menggigit? Seperti apa? Oke. Yang pertama, kenakan sarung tangan jika Anda perlu memegangnya sebelum ia dilatih dengan baik. Mungkin ada beberapa situasi seperti ketika hamster mengalami cedera atau mengalami cedera gitu ya Kabas ya. Lalu kemudian yang mengharuskan Anda untuk memegangnya lebih cepat. Sebelum ia terbiasa dengan kehadiran Anda untuk pastikan mengenakan sarung tangan. Jika Anda harus memegangnya karena ada kemungkinan ia akan mencoba menggigit Anda, pastikan Anda juga memegangnya selembut mungkin sebelum terbiasa dengan kehadiran Anda. Hamster mungkin mengelak atau memberontak ketika Anda mengangkatnya. Pastikan Anda tidak terlalu menekan tubuhnya agar ia tidak mengalami cedera. Oke, jadi seperti itu. Yang kedua, jangan memegang atau mengambil hamster selama sekitar 1 minggu. Hamster merupakan hewan buruan. Ini artinya secara alami ia terbiasa dengan adanya hewan besar yang ingin memburunya. Oleh karena itu, ia mungkin menganggap Anda sebagai ancaman sampai ia bisa mengenal Anda dengan baik. Jika Anda ingin memegangnya sebelum periode adaptasi selesai, ada kemungkinan ia akan menggigit Anda karena merasa takut. Untuk sementara, ada beberapa latihan yang bisa dilakukan dalam 1 minggu agar ia terbiasa dengan kehadiran Anda. Selain latihan tersebut, juga secara bertahap dapat membuatnya merasa cukup dan nyaman untuk dipegangnya. Seperti itu Kabas. Lalu yang ketiga adalah latihan hamster Anda sesuai dengan kemampuannya. Ia harus sudah merasa nyaman pada setiap tahapan latihan sebelum Anda beralih ke tahapan berikutnya. Pastikan ia dapat mengikuti latihan dengan baik sebelum Anda melanjutkannya. Jika tidak, Anda bisa membuatnya ketakutan dan merusak proses latihan yang sudah Anda lakukan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya jadwalkan sesi latihan di sore hari. Jadi kalian melakukan sesi latihannya itu setiap sore hari ya Kabas ya. Ini memang bagus banget untuk si hamster karena sore hari hamster sudah mulai aktif.
Jangan kalian lakukan latihan itu di siang hari. Jadi seperti itu. Hamster merupakan hewan nokturnal yang lebih aktif di sore dan malam hari. Oleh karena itu, manfaatkan hal ini dengan menjadwalkan latihan di sore hari. Hamster akan lebih terjaga dan terbuka untuk mendapatkan pengalaman baru. Tetap jalani jadwal seperti biasanya. Lakukan sesi latihan setiap sore. Pengulangan seperti ini membantunya untuk tidak cepat terbiasa dengan kehadiran Anda. Jadi untuk lebih cepat dia terbiasa kepada ya mungkin aroma-aroma kita gitu ya. Terbiasa dengan kita mengajaknya bermain. Kita harus sesuai dengan protokol atau sesuai dengan aturan yang ada yang sudah kalian buat, sesuai dengan jadwal itu sendiri. Lah, kemudian yang kelima, bicaralah kepada hamster Anda dengan lembut melalui kandangnya. Jadi memang harus menggunakan hati ke hati ya tentunya ya. Karena hamster juga punya hati mungkin. Bukan manusia aja yang punya hati. Namun kadang-kadang manusia juga nggak punya hati ya. Yes ya. Oke, hamster memiliki pendengaran yang sensitif dan bisa mendengar suara-suara yang sangat pelan. Suara yang keras atau nyaring dapat membuatnya ketakutan. Sementara suara-suara yang lembut dapat menarik perhatiannya. Sebelum memegangnya, luangkan waktu untuk mengobrol dengan suara yang lembut. Jika ia mengetahui bahwa Anda berbicara dengan lembut, bukan nyaring ya, ia akan lebih terbuka dan mau menghampiri Anda. Wow, keren banget loh. Oke, selanjutnya adalah kenalkan bau tubuh Anda kepada hamster. Seperti halnya kebanyakan hewan lain, hamster sangat mengandalkan indera penciumannya. Setelah ia terbiasa dengan bau tubuh Anda, ia akan mempercayai Anda. Yang pertama nih ya, cara mengenalkan bau tubuh kita. Bukan langsung dari kelek ya, bukan dari ya, tit gitu ya, langsung dibaukan, bukan. Jadi seperti ini penjelasannya. Mulailah dengan mencuci tangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran kuman dari hamster serta memastikan tidak ada bau lain pada tangan Anda kecuali bau tubuh Anda sendiri. Jika tangan Anda berbau makanan, hamster mungkin akan menggigit tangan Anda karena ia merasa bahwa ia bisa memakan Anda. Kemudian yang kedua, masukkan tangan Anda ke dalam kandang hamster perlahan-lahan dan diamkan posisi tersebut. Untuk hari pertama dan kedua, hamster Anda mungkin akan melarikan diri atau menjauhkan dari tangan Anda. Akan tetapi, penting bagi Anda untuk tidak mengejarnya karena hal tersebut hanya akan membuatnya lebih ketakutan. Cukup diamkan tangan Anda dan tunggu hingga ia mendekatinya. Mungkin Anda harus menunggu selama beberapa hari hingga hamster merasa cukup nyaman untuk mendekati tangan Anda. Yang ketiga, ketika hamster mendekat, tetaplah diam. Ia hanya sedang menyelidiki Anda, sehingga gerakan tiba-tiba bisa membuatnya ketakutan. Ia mungkin akan mengendus-endus tangan Anda dengan gemas beberapa lagi. Akan mengendus-endus dengan secara cemas gitu ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Ia mungkin akan mengendus tangan Anda dengan cemas beberapa kali. Tunggulah hingga ia sudah sangat dekat dengan Anda dan mengendus seluruh bagian tangan sebelumnya melanjutkan ke tahap selanjutnya. Lalu yang ketujuh ini ya kabar saya, yang ketujuh, biarkan berikan dia camilan kabas. Jadi seperti wafer, tapi ya jangan terlalu sering ya untuk snack-snack si hamster itu tadi. Ketika ia sudah cukup nyaman untuk mendekati Anda, marilah berikan ia camilan seperti bisa berupa sayuran, snack si hamster itu sendiri. Lalu pastikan Anda membuka kandang dan memasukkan tangan perlahan-lahan agar hamster tidak terkejut. Jika tidak, ia akan merasa bahwa tangan Anda adalah makanan dan menggigitnya. Jadi bisa aja kalian langsung digigit. Gitu.
Kemudian jangan mencoba mengambilnya ketika ia sedang mengambil camilannya. Hamster masih membiasakan diri dengan Anda, sehingga jika Anda menyentuhnya ada kemungkinan ia akan terkejut. Kemudian ulangi proses ini selama beberapa hari hingga ia mau berlari-lari ke arah Anda, sehingga Anda memasukkan tangan ke dalam kandangnya. Jadi memang butuh proses dan kesabaran ya dalam apa itu namanya, kalau bahasanya itu agar melatih hamster agar tidak menggigit itu tadi. Kemudian belai hamster dengan lembut. Ketika ia sudah cukup nyaman untuk mendekat, ya Anda bisa mulai membelainya. Ketika hamster datang, perlahan-lahan angkat tangan Anda dan belai lagi. Mulailah membelainya menggunakan jari. Kemudian jika ia sudah merasa nyaman, belai menggunakan seluruh tangan Anda. Jadi pakai jari terlebih dahulu, lalu kita bisa mengelus-ngelusnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, angkat hamster. Setelah ia merasa nyaman, ketika disentuh, Anda langsung bisa mengangkat si hamster itu tadi dengan kedua tangan Anda. Seperti itu Kabas. Lalu selanjutnya, yang terakhir atau yang ke-10 adalah tetap berinteraksi dengan si hamster itu secara teratur Kabas. Setelah ia terlatih, Anda tetap perlu berinteraksi dengannya secara teratur agar ia tetap menunjukkan perilaku yang diinginkan. Kemudian cobalah angkat tubuhnya setiap hari agar ia tetap terbiasa dengan bau tubuh dan ingin berinteraksi dengan Anda. Jika Anda mengabaikannya, mungkin Anda perlu melatihnya kembali dari awal. Jadi memang harus step by step, harus sabar, harus sesuai dengan protokol yang ada atau aturan yang ada. Tetap mengajak berinteraksinya itu bisa sehari sekali, jangan terlalu sering, semenit, 2 menit, kemudian 1 jam sekali. Wah, itu kurang tepat. Jadi sehari sekali aja. Dan ketika mengajaknya main, itu alangkah lebih baiknya di sore hari. Jadi begitulah penjelasan dari channel KB Hamster. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye bye Kabars.